kasih untuk peserta yang sudah hadir dalam acara webinar pada sore hari ini. Yang saya hormati Ibu Sri Wahyuni AMDKOB SKM MKM, selaku Wakil Bidang Akademik dan Kemahasiswaan di Universitas Bakti Kencana Serang. Yang saya hormati Ibu Haja Ana Rohana AMDKOB SKM MKes, Ketua PCIB Kota Serang, sekaligus pemateri webinar kita pada sore hari ini. Tak lupa juga kepada seluruh peserta webinar yang saya cintai. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti acara webinar ini. Webinar ini bisa diikuti baik melalui Zoom meeting atau channel YouTube di Universitas Bakti Kencana Serang. Teman-teman peserta webinar yang kami hormati, tema webinar kita sore hari ini, peran bidan dalam mendorong penggunaan KB di era pandemi COVID-19. Kenapa kita mengambil tema tersebut? Karena pada masa COVID-19 ini terjadi atau ledakan kelahiran. Begitu banyak ibu hamil pada masa COVID-19 ini, jadi kami memberikan informasi untuk keluarga agar dapat merencanakan kehamilannya. Terlebih pada masa COVID-19 saat ini. Karena pada masa COVID-19 ini, kehamilan menjadi yang mengkhawatirkan. Sebab wanita hamil rentan terhadap gangguan kesehatan. Untuk itu, kita sebagai calon bidan atau bidan sangat membutuhkan informasi tentang pentingnya mendorong penggunaan KB di masa COVID-19 ini. Baik, bahagia sekali saya Lena Kusmiati menjadi moderator pada kegiatan hari ini. Demi kelancaran acara webinar hari ini, saya akan membacakan tata tertib webinar. Bisa dilihat di, saya akan nanti share. Tata tertib untuk peserta webinar, yang pertama, peserta masuk ruang webinar tepat waktu. Yang kedua, tidak meninggalkan ruang webinar sampai acara selesai. Yang ketiga, mematikan mikrofon. Yang keempat, peserta mengisi daftar hadir dan evaluasi. Link akan diberikan saat webinar berlangsung. Yang kelima, pertanyaan dapat disampaikan di kolom chat dengan format nama dan pertanyaan. Yang keenam, peserta akan mendapatkan e-sertifikat bila mengisi daftar hadir dan evaluasi. Perlu saya sampaikan bahwa dalam webinar ini, panitia menyiapkan 3 buah door prize untuk peserta yang beruntung. Pengumuman peserta yang beruntung akan disampaikan di akhir acara. Jadi, tetap stay tune ya. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara kita sore hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Wakil Koordinator Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, yaitu Ibu Sri Wahyuni AMDKOB SKM MKM. Yang ketiga, penyampaian materi webinar oleh Ibu Haja Ana Rohana AMDKOB SKM MKes. Yang keempat, tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baik, kita buka acara ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya yaitu sambutan dari Wakil Koordinator Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dari Universitas Bakti Kencana Serang. Kepada Ibu Sri Wahyuni AMDKOB SKM MKM untuk memberi sambutannya, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator Lena. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hajah Ana Rohana selaku pemateri dalam webinar kita sore hari ini, dan yang luar biasa adalah seluruh peserta dari webinar kita dengan judul Peran Bidan dalam Mendorong Penggunaan KB di Masa Pandemi COVID-19. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk bisa bertatap maya dalam webinar sore hari ini. Saya atas nama institusi mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang berkenan bergabung bersama kami dalam webinar ini. Kegiatan webinar ini merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan kemahasiswaan kami. Rencananya akan ada sekitar 9 webinar yang akan kami selenggarakan, dan ini adalah webinar seri ketiga. Berbagai tema dengan berbagai topik pembahasan dalam webinar kami selenggarakan. Tujuannya adalah untuk berbagi informasi kepada masyarakat umum. Jadi tema webinarnya bermacam-macam, ada yang memang untuk remaja, untuk masyarakat umum. Kali ini mungkin temanya cocok untuk calon bidan atau tenaga kesehatan, dan juga ke depan masih banyak sekali tema-tema menarik lainnya. Kegiatan ini untuk webinar yang ketiga ini diselenggarakan oleh mahasiswa tingkat 3. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kerjasama dari semuanya, sehingga webinar sore hari ini bisa terselenggara dengan baik. Kemudian saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Ana yang telah berkenan meluangkan waktu di sela kesibukannya untuk bisa mengisi kegiatan webinar kita sore hari ini. Saya cukup kaget ya dengan respon dari masyarakat terhadap webinar kita. Jadi webinar yang ketiga ini mendapat sambutan yang luar biasa. Baru sehari 2 hari share flyer, pendaftar langsung membludak. Jadi memang sebetulnya target kami awalnya hanya 100 peserta seperti itu, tapi kemudian di awal hari pertama, hari kedua itu pendaftar sudah 300 lebih, bahkan siang tadi panitia menyampaikan jumlah pendaftarnya sudah lebih dari 1.600 peserta. Ini adalah sebuah respon yang sangat baik sekali, sangat positif sekali, dan insya Allah akan memotivasi kami untuk kemudian menyajikan webinar dengan tema-tema yang menarik dan tentu bermanfaat bagi kita semua. Kami dari institusi mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan webinar ini ada hal-hal yang kurang berkenan atau perlu kami perbaiki, sehingga nanti dalam kegiatan berlangsung nanti akan kami sampaikan link evaluasinya, mohon disampaikan sehingga kami nanti ke depan akan terus memperbaiki agar kualitas webinarnya bisa lebih baik lagi. Ingin saya sampaikan di sini sedikit mengenai profil dari institusi. Jadi kami, institusi kami bernama Universitas Bakti Kencana. Mungkin institusi kami ini masih terdengar baru ya, karena memang izinnya baru keluar tahun 2019 yang lalu. Sebelumnya kami di Serang namanya Akbid Bakti Purnahusada. Kemudian di tahun 2009, yayasan kami menggabungkan 10 perguruan tinggi menjadi satu, yaitu Universitas Bakti Kencana, dengan kampus utama ada di Bandung, dan kampus cabang ada di beberapa kota, salah satunya di Serang. Ada di Jakarta, Subang, Tasik, Lombok, Kendal juga ada. Jadi kami adalah salah satu bagian dari Universitas Bakti Kencana. Kemudian selain kebidanan, kami juga memiliki beberapa program studi yang lainnya. Hanya memang untuk di Serang sampai hari ini kami baru menyelenggarakan yang program studi Diploma 3 Kebidanan. Kami berharap webinar ini bisa bermanfaat kepada seluruh peserta dan bisa juga tetap disaksikan selain dari Zoom Cloud Meeting, bisa disaksikan juga lewat YouTube. Kami mohon maaf atas keterbatasan kapasitas Zoom yang kami miliki, tapi semoga tidak mengurangi manfaat dari kegiatan webinar ini.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan selamat mengikuti kegiatan webinar dengan tema Peran Bidan dalam Mendorong Penggunaan KB di Masa Pandemi COVID-19. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Sri Wahyuni atas sambutannya. Berikut saya akan membacakan CV pemateri pada webinar kali ini, yaitu Ibu Haja Ana Rohana, AM Rektor SKM Plus, Ketua PCIB Kota Serang. Nama Haja Ana Rohana, AM Rektor SKM Plus, tempat tanggal lahir Pandeglang 12 Februari 1966. Alamat Jalan Raya Banten, kilometer 4 Kasemen. Jabatan Ketua IBI Kota Serang. Nomor kontaknya 08777 364 3754. Emailnya hajahanahrohana@gmail.com. Riwayat pendidikan formal SD atau MI-nya di SD 3 Labuan Pandeglang, SMP-nya di SMP 1 Labuan Pandeglang, SMA D3 Kebidanan Urindo Jakarta, S1 Fakultas Kesehatan Masyarakat Stikes Paletehan, S2 Kesehatan Reproduksi Sipil Jakarta. Informalnya Diklat PIM, yang kedua Diklat Barjas. Pengalaman organisasinya yaitu organisasinya IBI, jabatannya sebagai ketua pada tahun 2010 dan 2020 sampai tahun 2020. Riwayat pekerjaannya yang pertama Bidkor, jabatannya sebagai Bidkor, instansinya PKM pada tahun 1988. Yang kedua Kepala Puskesmas, instansinya Dinkes pada tahun 2010. Yang ketiga, Kabid Kesmas, instansinya Dinkes pada tahun 2017. Yang keempat, Kabid Yanmed, instansinya di RSUD Kota Serang pada tahun 2019. Yang kelima yaitu Kabid Pembiayaan SDK dan Promkes, instansinya Dinkes tahun 2019 sampai dengan sekarang. Selanjutnya, kami persilahkan kepada pemateri, kepada yang terhormat Ibu Haja Ana Rohana, AM Rektor SKM Plus, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Moderator sudah memberikan waktu buat saya untuk mulai kegiatan kita webinar sore hari ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada Ibu Sri Wahyuni MKes yang sudah memberikan ruang juga buat saya untuk melaksanakan atau bertatap maya kita ya dalam satu acara yaitu webinar. Baik. Pertama, mungkin kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya alhamdulillah pada sore hari ini, ya, sore hari tentunya menjelang juga malam minggu, di mana kalau saya lihat ini para pesertanya masih pada muda nih Bu Sri, ya, tapi alhamdulillah teman-teman ini adalah satu kebanggaan buat saya, ya, bahwa anak-anak muda inilah yang nanti akan meneruskan tongkat estafet kita dalam hal ini dalam memberikan pelayanan tentunya kepada masyarakat ya. Tadi mengawali Bu Sri Wahyuni mengatakan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan mahasiswa yang bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman. Saya pikir ini adalah satu hal yang sangat baik ya, di mana mungkin saya kebetulan secara kelembagaan di mana pekerjaan saya adalah sebagai kepala bidang, salah satunya membawahi adalah tentang promosi kesehatan. Di mana promosi kesehatan ini adalah salah satu
ujung tombak sepertinya. Ujung tombak bagaimana kita menyampaikan kepada masyarakat tentang permasalahan-permasalahan kesehatan. Salah satunya dengan adanya webinar yang dilaksanakan oleh teman-teman mahasiswa kebidanan. Ini merupakan perpanjangan tangan kami dari Dinas Kesehatan tentunya, sehingga nanti komunikasi ini atau informasi ini bisa sampai kepada masyarakat untuk lebih luas lagi, ya. Seperti kita ketahui, Kota Serang adalah bagian dari Provinsi Banten, ya, di mana Kota Serang merupakan kalau kita lihat dari demografisnya merupakan mukanya Provinsi Banten. Akan tetapi permasalahan-permasalahan kesehatan saya pikir masih agak banyak di situ, ya, di mana masih ada kasus gizi buruk, kemudian kesehatan lingkungannya sama, apalagi sekarang kaitannya dengan COVID ini itu luar biasa sekali, ya, sangat berimbas sekali pada masalah-masalah kesehatan. Saya sangat mengapresiasi sekali apa yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa Universitas Bakti Kencana. Serang, masih kebelibet. Iya, sebelumnya Akbit ya Bu ya. Iya, masih ininya masih ke bawah-bawah. Masih ke bawah-bawah. Mohon maaf. Sama. Ya, jadi ini Universitas Bakti Kencana ini merupakan salah satu wujud kepedulian dari Universitas Bakti Kencana bagaimana mengedukasi, ya, mengedukasi kepada masyarakat melalui anak-anak mahasiswa kebidanan. Saya kira ini adalah salah satu hal yang perlu kita kasih acungan jempol, ya. Saya pikir ini tadi Ibu Sri mengatakan bahwa ada 6 webinar yang akan dilakukan dan ini webinar seri ketiga. Ya, kita pikir yang ketiga, yang selanjutnya tentunya akan lebih baik lagi. Baik. Hari ini saya diamanahkan untuk menyampaikan tentang peran bidan dalam mendorong penggunaan KB di era pandemi, ya. Suara saya cukup keraskah? Cukup, Bu. Cukup terdengar, ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa mulai bulan Februari dan Maret pertengahan, ya, dunia itu dikejutkan dengan kondisi atau keadaan pandemi COVID, ya, di mana di bulan Maret ini Indonesia mulai dimasuki kasus, ya, ada kasus di Indonesia. Pandemi COVID ini sangat berperan atau membuat semua lini ekonomi, lini kesehatan, lini pendidikan semua jadi ikut kena imbasnya, gitu, ya. Tetapi bahwa tadi apa yang disampaikan oleh moderator, bahwa dengan kejadian COVID ini yang dikhawatirkan adalah terjadi lonjakan kehamilan. Betul apa yang disampaikan oleh teman moderator tadi, bahwa akan terjadi lonjakan kehamilan. Salah satunya adalah di mana tempat pelayanan banyak sekali terutama teman-teman bidan, terutama bidan praktek hamil, ya, banyak sekali yang tidak memberikan pelayanan. Karena pada saat pandemi ini ada di bulan Maret, kita betul-betul sangat shock, gitu, ya, terutama untuk teman-teman tenaga kesehatan. Karena kita membayangkan pandemi ini adalah satu yang tidak kita bayangkan, tidak kita prediksi, sehingga semuanya menjadi, kalau kata Didi Kempot, ambiar, ya. Seperti kita ketahui atau saya juga berimbas kepada program-program yang sudah kita susun selama 1 tahun, di mana kita akan melakukan A, B, C, D, F yang berupa dalam RUK, rencana usulan kegiatan, itu semuanya jadi kacau, ya, termasuk dalam hal pelayanan. Tentunya saya sebagai ketua IBI banyak sekali mendapatkan laporan dari teman-teman bagaimana teman-teman ketakutan, kekhawatiran dan kecemasan ketika akan memberikan pelayanan, salah satunya adalah memberikan pelayanan ke KKB, ya. Kemudian yang terjadi adalah karena kekhawatiran ini mereka takut untuk membuka tempat-tempat pelayanan. Walaupun dibuka, ada pembatasan waktu. Ya, kalau dulu mungkin teman-teman PMB banyak sekali dibukanya itu 24 jam. Ya, tapi dengan adanya pandemi COVID ini, mereka ada pembatasan waktu untuk memberikan pelayanan dan ini tentunya akan berimbas pada capaian kinerja, dalam hal ini adalah
keberhasilan program keluarga berencana. Ya, tadi Mbak moderator mengatakan akan terjadi lonjakan atau peningkatan kehamilan. Yang kita tahu kemarin dari lingkup yang paling kecil dari Kota Serang. Kota Serang kemarin melakukan evaluasi, salah satunya tentang jumlah kehamilan. Ternyata di bulan Mei Juni itu terjadi peningkatan jumlah kasus kehamilan, peningkatannya itu luar biasa, 3% dari jumlah WUS. Artinya ini adalah satu hal yang perlu kita sikapi semua. Jangan sampai nanti betul tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Moderator dan Ibu Sri, bahwa dengan adanya lonjakan ini dikhawatirkan nantinya akan juga berimbas terhadap angka kematian ibu, angka kematian bayi yang tidak kita inginkan. Ya, bahwa dengan adanya COVID ini, tentunya ini menjadi satu perhatian yang sangat serius buat kita tenaga kesehatan. Dalam hal ini karena kebetulan saya adalah ketua IMI Kota Serang, saya banyak sekali mengedukasi atau mengajak kepada teman-teman untuk bagaimana ayo kita sama-sama membuat satu kesepahaman sehingga pada era pandemi ini kita punya sistem atau cara bagaimana kita melayani masyarakat, jadi masyarakat tetap terlayani untuk KB-nya tanpa kita mengabaikan keselamatan dan kesehatan diri kita sendiri juga. Ya, jadi itu sebagai prolognya, bahwa memang betul apa yang disampaikan, yang dikhawatirkan oleh teman-teman, salah satunya dari moderator dan Mbak Ibu Sri tadi mengatakan bahwa yang kita takutkan adalah angka kematian ibu pasti akan meningkat, kemudian kehamilan juga akan meningkat. Mungkin salah satunya adalah kehamilan yang tidak diinginkan. Karena apa? Dengan adanya COVID kan kita ada PSBB. Ya, banyak sekali kegiatan yang tidak dilakukan di luar rumah, banyak dilakukan di dalam rumah, dan itu mungkin salah satunya meningkatkan angka kejadian kehamilan. Kehamilan mungkin yang tidak diinginkan, mungkin yang di luar sana, sehingga kasus kehamilan akan meningkat secara khusus dan secara umum mungkin seluruh Indonesia. Baik. Slide, kita mulai ke slide pertama dulu ya Mbak, mohon dibantu. Kita mungkin berbicara dulu tentang apa itu bidan ya. Kalau berbicara seorang bidan adalah seorang perempuan ya. Ini adalah definisi operasional yang tidak bisa diubah-ubah, bahwa bidan adalah seorang perempuan, tidak ada bidan laki-laki ya. Karena undang-undang kita belum mengatur itu, jadi di Indonesia dan di seluruh dunia pun bahwa yang dinamakan dengan bidan masih tentang perempuan, ya. Di mana bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikannya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang diakui secara sah oleh pemerintah pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik kebidanan. Artinya, seorang bidan ketika dia diakui bahwa saya sebagai seorang bidan, saya harus mengikuti pendidikan dulu, ya. Setelah mengikuti pendidikan, saya harus diuji supaya apa yang saya dapat selama pendidikan itu betul-betul bisa diterima dan bisa nanti diterapkan kepada masyarakat. Sehingga yang terjadi, pendidikan atau orang-orang atau bidan-bidan ini bisa membawa atau memberikan kenyamanan kepada pasien atau masyarakat pada saat memberikan pelayanan. Ya, bagaimana diakui secara sahnya? Satu, dibuktikan dengan ijazah. Yang kedua, kalau sekarang harus ada STR, surat tanda registrasi yang dikeluarkan oleh KTKI. Ya, itu adalah bukti bahwa bidan mempunyai standar yang sama dimanapun dia berada. Jadi kalau kasarnya mah, bidan yang ada di pelosok ujung bumi pun dia akan mempunyai standar yang sama dengan bidan yang ada di tengah pusat pemerintahan. Ya, jadi tidak usah ada lagi keraguan di masyarakat ketika dia dilayani oleh bidan yang di ujung pulau misalnya dengan bidan yang dilayani di tengah-tengah kota, karena dia mempunyai kompetensi yang sama, pendidikan yang sama, kurikulum yang sama, sehingga inilah yang menjadikan bidan nanti pada saat memberikan pelayanan diharapkan memberikan pelayanan yang berkualitas. Dan tentunya ini merupakan tantangan ya bagi kita semua, terutama institusi-institusi pendidikan bidan, untuk selalu memberikan
update ilmu, update pelayanan kepada teman-teman mahasiswi kebidanan, sehingga mereka tidak merasa tertinggal oleh teman-teman yang lain. Dan ketika pada saat melakukan uji kompetensi, mereka tidak terkaget-kaget ketika mendapatkan kasus tentang A, B, C, D, E, F, G, karena pada institusi pendidikannya sudah diberikan. Saya percaya Universitas Bakti Kencana adalah universitas yang sudah mumpuni, ya, sudah mengeluarkan berapa angkatan ya Bu Sri? Sudah banyak ya angkatan yang dikeluarkan oleh Universitas Bakti Kencana. Kemudian alumni-alumni Universitas Bakti Kencana ternyata bisa diterima oleh masyarakat. Salah satunya di tempat kami banyak sekali teman-teman praktek bidan, terutama untuk wilayah Banten, banyak sekali saya mendengar lulusan-lulusan Universitas Bakti Kencana itu bagus untuk memberikan pelayanan, baik di institusi pemerintah maupun di tempat praktek-praktek mandiri ataupun di klinik-klinik teman-teman bidan, ya. Dan saya pikir tantangan juga, ya, artinya mewujudkan ini semua. Salah satunya dengan media ini, webinar ini yang dilakukan oleh Universitas Bakti Kencana, ini merupakan salah satu tanggung jawab dari Universitas Bakti Kencana untuk bisa menjawab tantangan di luar sana. Seperti apa sih keinginan masyarakat ketika mendapatkan seorang bidan untuk memberikan pelayanan. Oke, lanjut. Nah, peran bidan, ya, peran bidan ini adalah sebagai provider, pemberi pelayanan. Ya. Pemberi pelayanan ini sangat luas, ya. Bidan itu harus memberikan informasi kepada masyarakat. Makanya kalau bidan itu harus cerewet salah satunya, ya. Harus banyak ngomong. Jadi nggak bisa kalau bidan diem aja. Ketika ada masyarakat atau pasien datang, Bu Bidan, saya ingin tahu tentang keluarga berencana. Apa itu keluarga berencana? Kalau bidannya malas untuk ngomong, kalau bidannya tidak mau ngomong, bagaimana kita mau mengedukasi masyarakat? Bagaimana masyarakat mau tahu, bagaimana masyarakat mau tertarik tentang KB, kalau Bu Bidannya sendiri tidak menyampaikan. Ya, di luaran masih banyak beredar tentang KB adalah upaya untuk menghilangkan kehamilan, untuk supaya ibu-ibu tidak punya anak lagi dengan cara dipotong. Kemudian dengan KB akan A, B, C, D, E, F, G yang konotasinya itu masih tidak bagus atau masih negatif, ya. Tetapi dengan adanya bidan memberikan informasi, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang apa itu KB, apa itu macam-macam KB, di mana kita akan mendapatkan KB, tentunya ini adalah satu hal yang sangat membantu kepada masyarakat bagaimana dia bisa menerima tentang KB untuk dirinya sendiri, ya. Kemudian dari provider ini bidan memberikan bantuan. Bantuan di sini mungkin tidak dalam bentuk materi, ya, tapi dalam bentuk tadi, dalam bentuk informasi, dalam bentuk edukasi atau pendidikan, dalam bentuk pemahaman, dalam bentuk rasa nyaman ketika pasien ingin tahu tentang KB, pasien ingin tahu tentang macam-macam KB, kemudian efek samping dan lain-lain, sehingga tidak ada nanti efek atau informasi yang menyesatkan yang justru akan merugikan akan tujuan dari KB itu sendiri, ya. Kemudian bidan juga sebagai provider di sini pemberi pelayanan pada saat memberikan advokasi. Advokasi di sini mungkin ketika kita ketemu dengan permasalahan tentang KB, kita mungkin tidak cukup oleh kita, tetapi perlu orang yang mengerti tentang KB atau kebijakan. Contohnya misalnya mahasiswa kebidanan menggandeng Pak Camat, menggandeng Bu Lurah, menggandeng Kepala Puskesmas untuk menyampaikan tentang pengertian tentang KB itu sendiri, ya. Mencari dukungan, meminta bimbingan, kemudian menjadi konselor, ya, atau untuk curah pendapat, ya, dan sebagai fasilitator, ya. Fasilitator di sini boleh dalam hal pada saat pelatihan atau pada saat memberikan pelayanan
di tempat pelayanan kita, baik di rumah sakit, baik di puskesmas, ataupun di klinik-klinik mandiri. Ya. Kemudian kita juga sebagai manajer, kan luar biasa bidangnya, bisa menjadi seorang manajer atau pengelola layanan. Ya, pengelola layanan di sini ini ada kaitannya dengan kita pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat, bagaimana supaya layanan kita ini bisa tepat guna, bisa tepat waktu. Ya, bagaimana kita harus membuat satu mekanisme yang mengelola pelayanan sehingga pelayanan ini bisa sampai kepada masyarakat dengan baik, ya. Apalagi misalnya kalau kita punya klinik sendiri, tentunya itu kita yang harus tahu kapan waktu buka jam praktek, kapan waktu tutup, kapan saya harus merekrut tenaga, kapan saya harus memberikan edukasi, itu di situ. Ya. Kemudian bidan sebagai pendidik, banyak bidan yang sudah menjadi guru. Kalau misalnya secara letterlek ya, tapi dalam hal ini tentunya bukan hanya pendidik ini bukan hanya berdiri di depan kelas atau saya pada saat sekarang saya memberikan webinar, tetapi bidan pada saat memberikan edukasi di masyarakat dalam bentuk penyuluhan itu juga salah satu bentuk dan peran bidan sebagai pendidik. Artinya dia bisa menyampaikan informasi tentang kesehatan, mentransfer ilmu kepada masyarakat, itu adalah peran bidan, ya. Kemudian bidan sebagai peneliti, perannya banyak sekarang ya. Bagaimana sekarang bidan-bidan sudah ada yang sudah jadi doktor, ya. Tentunya ketika mereka akan menjadi doktor, kemudian S2 di situ ada fase-fase yang harus mereka lalui. Salah satunya yaitu harus melakukan penelitian. Ya, bagaimana kemarin kita juga ada penelitian yang masuk di meja saya bahwa dia akan meneliti tentang kejadian PEB pada ibu-ibu hamil, ibu-ibu hamil dengan kehamilan pertama. Ya, bagaimana terjadi lonjakan kehamilan dengan preeklamsi berat untuk ibu hamil yang hamil pertama. Ini ternyata ada teman kita yang sedang meneliti. Mudah-mudahan nanti hasil penelitiannya ini bisa disampaikan kepada kita, sehingga itu menjadi salah satu acuan nantinya buat kita, terutama buat kami di tingkat bawah sebagai pegangan atau sebagai acuan ketika kita menghadapi pasien yang baru pertama kali hamil. Ya, kita doakan saja semoga teman-teman yang sedang melakukan penelitian ini bisa diberikan kelancaran sehingga ilmu-ilmu yang mereka dapat bisa ditransfer kepada kita semua. Ya, itu. Nah, dalam perannya ini tentunya kita ada peran dinamakan dengan peran memberikan pelayanan mandiri, ya. Ada peran kita memberikan pelayanan mandiri ini biasanya di praktek-praktek mandiri, ya. Praktek mandiri pada saat memberikan persalinan atau menolong persalinan, mungkin kita bisa melakukan persalinan sendiri. Walaupun sekarang ada kebijakan bahwa persalinan harus dilakukan oleh 4 tangan. Itu yang dinamakan dengan kolaborasi. Ya, jadi kita peran bidan boleh melakukan pelayanan mandiri pada saat kita memberikan edukasi, kemudian kita boleh melakukan pelayanan kolaborasi pada saat kita melakukan tindakan, atau kita melakukan peran bidan melakukan rujukan ketika ada pada saat kita memberikan pelayanan, ada hal-hal yang harus kita lakukan kegiatan atau layanan rujukan. Contohnya misalnya dalam hal KB, ya, ada pasien yang datang ke tempat kita. Pasien ini mengeluh bahwa dia adalah akseptor KB IUD, ya. Dia merasa IUD saya kok tidak ada, Bu Bidan, ya. Setelah diperiksa memang IUD-nya tidak kelihatan si benangnya, ya. Nah, ini ada tindakan atau peran bidan yang boleh dilakukan rujukan, bahkan harus melakukan rujukan kepada dokter spesialis untuk dilakukan tindakan layanan selanjutnya. Jadi harus. Atau misalnya pada saat ibu bidan sedang melakukan pelayanan praktek mandiri di rumah ataupun di klinik, tiba-tiba ada pasien yang datang dengan kehamilan 42 minggu, kemudian keluar darah, tidak mulas, dan lain-lain. Sudah tidak dilakukan lagi kolaborasi, tetapi lakukanlah rujukan. Supaya apa?
supaya dengan peran-peran bidan ini yang dilakukan pelayanan mandiri, kolaborasi dan rujukan, kita lakukan pelayanan yang tepat guna dan tepat manfaat kepada masyarakat sehingga tidak ada lagi angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang diakibatkan oleh kelalaian kita. Ya, itu. Baik. Lanjut. Slide berikutnya. Oke. Nah, kita berbicara tentang keluarga berencana. Tadi kita sudah berbicara tentang siapa itu bidan, kemudian apa perannya, ya perannya sebagai pemberi pelayanan, pengelola, ya kemudian sebagai peneliti, ya kemudian sebagai pendidik. Nah, salah satunya yang dilakukan adalah memberikan pada saat memberikan pelayanan, kita memberikan pelayanan keluarga berencana, ya. Bahwa keluarga berencana ini pada saat dulu sekali saya masih sekolah perawat kesehatan, ya, tahun 83-an kalau tidak salah, ini keluarga berencana sudah mulai digagas, ya, sudah mulai dilaunchingkan, sudah mulai merupakan salah satu program pemerintah. Bahkan ada salah satu lagunya yang, waduh itu betul-betul Bu Sri sangat membuming sekali. Kalau kita dulu ya di acara TVRI itu ada lagunya, keluarga berencana sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Ada yang ingat nggak dengan lagu itu? Ada yang tahu nggak dengan lagu itu? Hafal dong ya, inget ya Bu ya. Nah, itu tahun 80-an loh Bunci. Saya Wah, juga sampai masih sekarang tuh ya. SPK ya, masih imut-imut ya. 30 tahunan yang lalu ya. Jadi pada saat itu digagaslah keluarga berencana, yaitu suatu program atau strategi untuk menjarangkan ya kehamilan, ya, di mana pada saat itu kita yang diinginkan adalah mengurangi angka kematian ibu. Tujuan mulianya ke arah situ. Di mana pada saat itu banyak sekali ibu-ibu yang hamilnya terlalu dekat, ya. Kemudian sering sudah tua masih hamil, masih muda baru 16, 17, 15, 14 sudah hamil. Dan ini merupakan salah satu kehamilan yang membahayakan dan akan membahayakan ibu dan bayi, sehingga pemerintah pada saat itu di bawah Menteri Kependudukan kalau tidak salah Menteri Haryono Suyono, ya Pak Haryono Suyono itu menggagas tentang strategi tentang keluarga berencana. Pada saat itu mungkin kami memflashback, keluarga berencana ini adalah salah satu program yang penolakannya sangat luar biasa. Ya, saya bidan pada saat itu merasa ketika kita mau melaksanakan suntikan KB itu ditolaknya luar biasa. Ya, bagaimana kita datang ke rumah ibu-ibu ditolak, ditutup pintu, bahkan dibanting, saya merasakan. Ya, kita tidak berbicara IUD, belum berbicara, pada saat itu belum ada implan. Yang ada itu baru pil dengan suntik di tahun 80-an. Ya, itu tapi luar biasa penolakannya. Seiring berjalannya waktu, ternyata alhamdulillah KB ini sudah merupakan kebutuhan. Apalagi pada ibu-ibu yang muda yang sudah merasakan bagaimana repotnya. Dia mengurus bayi, mengurus anak, kemudian dikaitkan dengan biaya pendidikan yang lumayan luar biasa mahal, sehingga mereka memandang perlu ini tentang program KB itu sendiri. Ya, sehingga program KB makin ke sini itu sudah semakin bagus, ya sudah semakin bagus. Masyarakat sendiri yang mencari, dan itu dirasakan oleh saya sebagai bidan yang membuka praktek mandiri. Ya, makin ke sini rame banyak, bahkan pernah saya 1 bulan itu kadang-kadang habis sampai 15 sampai 20 box loh Mbak Sri untuk suntik. Ya, karena pada saat itu belum banyak bidan. Ya, kalau sekarang mungkin agak turun karena memang bidannya juga banyak yang memberikan pelayanan. Ya, gitu. Nah, kalau berbicara tentang keluarga berencana, tentunya ini banyak sekali model-model atau macam-macam alat kontrasepsi. Ya, tadi saya sudah mengatakan bahwa dengan keluarga berencana, ini salah satu strategi untuk mengurangi kematian ibu dalam hal ini diakibatkan oleh kehamilan yang terlalu
sering. Ya, dulu mungkin orang tua kita, mungkin orang tua saya saja, rata-rata 8 anaknya. Ya, karena belum ada KB. Dulu tahun 66 saya belum ada KB ibu saya. Makanya lahir masih ada adik saya. Ya, masih ada adiknya. Itu rata-rata kalau kita tanya, saya teman-teman saya waktu dulu di SPK, saya sering nanya, kamu anak keberapa? Saya anak ke-9, saya anak ke-10, saya anak ke-7. Jarang sekali yang punya anak 2. Ya, karena pada zaman dahulu tidak ada yang dinamakan dengan KB. Ya, sehingga pada saat KB ini ada, penolakannya luar biasa, kemudian dikaitkan dengan agama bahwa KB adalah memutus atau mencegah kehamilan itu sudah menyalahi kodratnya Allah. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan adanya edukasi baik dilakukan oleh teman-teman tenaga kesehatan dalam hal ini bidan, yang dalam hal ini yang sudah mulai banyak bidan di mana-mana, informasi dan edukasi ini sudah sampai kepada masyarakat dengan luar biasa, ya, sehingga program KB itu bisa diterima oleh masyarakat dengan baik. Kemudian angka pemakaian alat kontrasepsi di masyarakat juga terjadi peningkatan, ya. Nah, itu. Tadi saya sudah menyinggung tentang macam-macam KB, ya. Macam-macam KB ini tentunya anak-anak mahasiswa sudah tahu, ya, sudah diajari bahwa ada KB pil, ya, di mana di sini ada KB pil ini ada yang hanya mengandung hormon progesteron saja, ada yang mengandung 2 hormon, ada estrogen dan progesteron, ya. Dikenal dengan pil KB yang single dan double, di mana boleh pil KB yang boleh diberikan untuk ibu menyusui atau yang tidak boleh diberikan kepada ibu menyusui, ya. Kemudian ada juga suntik, ya. Di mana kalau KB pil ini biasanya untuk 1 bulan, diberikan untuk 1 bulan, ya. Di mana pil KB ini tentunya perlu kedisiplinan, perlu pemahaman, perlu edukasi yang sangat kuat kepada masyarakat ketika kita memberikan alat kontrasepsi KB pil. Karena perlu kedisiplinan yang kuat bahwa saya memang ingin ber-KB, bahwa saya ingin menjarangkan kehamilan, bahwa saya ingin membuat saya sehat dulu ketika saya habis melahirkan. Itu perlu edukasi yang betul-betul sangat adekuat disampaikan. Karena ini kaitannya dengan bagaimana si ibu itu harus minum pil setiap hari. Yang kalau hari pertama mungkin masih semangat, hari kedua masih semangat. Tapi kalau udah 3 hari atau lebih sebulan, apalagi kalau sudah ada efek samping dari pil itu sendiri, nanti itulah yang akan membuat si ibu jadi bosan dan malas. Makanya untuk itu peran tenaga kesehatan dalam hal ini bidan ketika memberikan edukasi tentang KB harus betul-betul disampaikan tentang semuanya. Ya, dari mulai pil, dari mulai suntik, dari mulai IUD, dari mulai implan, kondom, kemudian MOP, MOW dijelaskan sampai bagaimana cara kerja pil mencegah kehamilan, dari membuat lendir serviks menjadi kental sehingga tidak terjadi pertemuan sel telur dengan sel sperma. Itu mungkin yang akan kita bahas kepada ibu dengan cara yang sangat baik tentunya, dengan cara yang mudah dimengerti oleh masyarakat, dengan tingkat pendidikan yang beragam, ya, sehingga nanti ketika si ibu ini ikut ber-KB, apakah itu pil, apakah itu suntik, apakah itu implan, ketika terjadi perubahan kepada fisiknya dia tidak kaget dan takut. Misalnya, kok saya setelah di KB suntik muka saya jadi hitam-hitam, timbul klosma, timbul peningkatan berat badan yang luar biasa, sehingga suami saya banyak menyinggung-nyinggung. Itu perlu disampaikan. Ya, sama ketika kita memberikan pemahaman, bagaimana pil juga sama. Bagaimana setelah diminum akan mual rasanya. Merasa tidak enak, merasa tidak nyaman.
Itu perlu disampaikan sehingga nanti pada saat si ibu ini memakai alat kontrasepsi tidak terjadi penolakan yang luar biasa. Ya, apalagi kalau penolakan ini sampai menyampaikan kepada masyarakat, kepada temannya sendiri dengan caranya. Ya, jadi menakut-nakuti gitu dalam tanda petik. Jangan suntik KB loh. Setelah suntik KB nggak enak, mual. Suami juga tidak merasa enak dipakainya kita, sehingga banyak keluhan ini itu. Itulah yang harus disampaikan. Sehingga nanti keluarga berencana ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Alat kontrasepsinya tentu. Ya, tidak ada lagi penolakan dari KB IUD bahwa dengan IUD nanti akan masuk ke dalam perut, nanti perut kita akan diobok-obok, nanti vagina kita akan diupak-upak sama Bu Bidan. Nah itu ya perlu disampaikan dengan cara kita, cara Ibu Bidan, cara calon-calon bidan, bagaimana menyampaikan kepada masyarakat supaya nanti masyarakat ini tidak takut tentang KB. Ya, sehingga keberhasilan daripada program KB ini bisa terus nanti diterima oleh masyarakat. Ya. Nah, dari alat-alat kontrasepsi tadi yang diharapkan adalah bukan hanya pemerintah menyediakan alat-alat kontrasepsi melalui bidan praktek mandiri, melalui puskesmas-puskesmas yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Indonesia, yang ada di Provinsi Banten, yang ada di Kota Serang, yang ada di Kabupaten Serang, melalui rumah sakit, sehingga nanti yang diharapkan adalah wanita usia subur ini yang merencanakan kehamilannya, dia akan mendapatkan kemudahan akses untuk mendapatkan alat kontrasepsi ini. Ya, dengan adanya bidan-bidan yang mendapatkan pendidikan kebidanan, salah satunya dari Universitas Bati Kencana yang sudah terakreditasi, bisa mencetak bidan-bidan yang berkualitas, dia bisa memberikan pelayanan, edukasi, kemudian pendidikan kepada masyarakat tentang KB, sehingga KB ini nanti bisa diterima oleh masyarakat, sehingga nanti layanan KB akan diterima dengan baik oleh masyarakat. Ya, jadi ini tantangan kunci ya. Terima kasih ini teman-teman kami sebelum nanti lulus sudah dapat layanan pendidikan layanan ya, bukan hanya tentang suntik, bagaimana menyuntik saja, tapi bagaimana mengedukasi itu yang penting ya, karena kadang-kadang sudah siap-siap nih mau disuntik, tapi karena dia tidak tahu, tidak paham, bisa jadi dia tidak akan jadi untuk ber-KB karena ketakutan. Ya loh, kok saya mau disuntik? Karena tidak dijelaskan dulu. Ya, atau setelah disuntik tiba-tiba timbul bleeding atau perdarahan di luar waktu haid, dia kaget. Nah, dia tidak akan datang lagi untuk suntik yang kedua karena tidak dijelaskan bahwa efek sampingnya itulah seperti ini gitu. Ya, jadi nanti tolong edukasi. Ya, kalau dulu ada KIE, komunikasi, informasi, edukasi yang harus dilakukan oleh seorang pelayan KB dalam hal ini adalah bidan. Kalau sudah dijelaskan, semua kita jelaskan dari mulai KB pil, ini, dari pil, suntik, IUD, implan, MOP, MOW, kita keluarkan ke ibu. Bu, ibu mau pakai KB yang mana? Jangan kita yang mengarahkan. Setelah dia paham, ya, itu fungsinya komunikasi, informasi, dan edukasi. Ya, jadi sangat penting. Itu adalah merupakan peran bidan dalam memberikan pelayanan kami. Ya. Nah, kalau berbicara kembali lagi ke peran bidan dalam memberikan pelayanan KB di era pandemi ini, ya. Kalau kita lihat, ya, dari mulai bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, ini layanan KB ini sepertinya terjadi penurunan. Ya, saya bilang tadi di awal, ini mungkin imbas dari banyak tempat-tempat pelayanan kebidanan yang tutup
atau kalaupun buka terbatas jam pelayanannya. Yang kedua adalah ketakutan dari masyarakat juga. Masyarakat takut untuk datang ke tempat pelayanan. Karena yang dikhawatirkan adalah nanti kalau saya datang ke tempat pelayanan saya akan direpit. Kalau sudah direpit nanti ketahuan. Kalau ketahuan saya bahwa saya COVID, nanti saya akan diisolasi. Kalau saya diisolasi saya nggak boleh ketemu dengan keluarga saya. Kalau saya mati saya tidak akan disolatkan. Saya tidak. Akhirnya ketakutan-ketakutan itulah yang menyebabkan pelayanan kebidanaan terjadi penurunan, pelayanan KB utamanya, termasuk pelayanan persalinan. Ya, persalinan bahkan banyak ke rumah sakit sekarang. Kalau di tempat pelayanan seperti klinik ini terjadi penurunan, apalagi PMB, ya. Apalagi di dalam PMB diwajibkan untuk melakukan pelayanan kita dilakukan dengan memakai APD yang lengkap, ya, sesuai dengan jenis pelayanan. Jadi sangat turun loh Bung Ci, ya. Bahkan karena turunnya ini, kita kemarin saya sempat berkoordinasi dengan bidang Kesmas. Coba sih buka bid Kesmas, ada nggak imbasnya dari KB ini, di mana pelayanan KB kemarin ternyata kami dapat laporan dari DP3 AKB katanya terjadi penurunan. Ada nggak sih imbasnya? Dikaitkan dengan era pandemi ini, kemudian dari PSBB, ya, kita kemudian dari WFH yang tidak ke kantor, ya, khawatir nanti baby boom ya. Ya, terjadi baby boom. Ternyata betul, ada terjadi peningkatan kehamilan di Kota Serang 3%. Wow, gara-gara WFH di rumah aja, KB-nya nggak dilanjutkan. Ya, gara-gara ibu bidan banyak yang tutup, banyak yang dikurangi, termasuk saya. Di awal saya takut loh Bunci. Biasanya 24 jam saya batasi hanya 12 jam saja. Karena itu tadi, pemahaman COVID ini kita masih, apa ini? Bagaimana ini? Seperti apa masih ini? Banyak kekhawatiran ya. Betul, betul. Ternyata seiring waktu, seiring informasi yang sudah mulai dibuka, seiring memang kita juga ada edukasi untuk kita semua, edukasi kita sudah ada webinar-webinar di mana-mana, mensiasati pelayanan pada saat pandemi, kan begitu ya. Jadi akhirnya kita terbuka. Ternyata pandemi ini bukan harus kita takuti 100%, tetapi bagaimana kita menyikapi. Jadi kalau kita berbicara ini new norma baru untuk kehidupan kita. Bagaimana kita di dalam masa ini, kita harus betul-betul PHBS itu betul-betul kita jaga. Ya, PHBS, karena kita punya promkes itu salah satunya bagaimana kita ada promkes PHBS di rumah tangga, PHBS di kantor, PHBS di tempat-tempat umum, itu yang harus kita pegang. Ya, mungkin nanti teman-teman Akbid ini tolong saya titip tentang promkes PHBS, karena di dalam PHBS ini sangat luar biasa bagaimana mengedukasi di dalam tatanan keluarga, di dalam tatanan masyarakat, di dalam tatanan berorganisasi, tatanan di dalam pekerjaan, tatanan di dalam tempat-tempat umum, itu betul-betul harus terjaga semuanya. Dan semuanya ternyata kunci dari penyebaran COVID ini supaya tidak meluas, ya lakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Protokol kesehatan salah satunya adalah bagaimana kita harus rajin cuci tangan, menjaga jarak, pakai masker, kemudian pakai masker, ya. Kemudian physical distancing, ya. Jadi kalau physical distancing tidak bisa, minimal kita membuat satu protokol buat kita sendiri. Bagaimana kita melindungi diri kita sendiri dengan cara kita memakai masker, kemudian mengedukasi diri kita bahwa setiap kita sudah melakukan aktivitas di luar, ketika kita masuk ke dalam rumah, lakukan PHBS. Dengan cara apa? Ya mandi secepatnya. Tidak boleh misalnya kita pegang sana sini dulu. Itulah yang harus dilakukan. Jadi kita ini, kalau dari bidang saya mungkin dari Kesmas ini, dari bidang Promkes, salah satunya bagaimana kita menyampaikan kepada 16 puskesmas teman-teman kami di Puskesmas, dan kami juga berdasarkan arahan dari Dinas Kesehatan Provinsi bahwa untuk
meningkatkan kembali promosi kesehatan kepada masyarakat, baik melalui media komunikasi secara langsung, tidak tatap muka, tapi mereka war-war. Setiap hari kami lihat teman-teman Promkes melakukan war-war, ya, karena ada laporannya kepada kami, jadi war-war kepada masyarakat, bagaimana kita dalam era pandemi ini untuk melakukan PHBS, ya. Nah, kembali kepada keluarga berencana, ini memang sangat berimbas, sangat berimbas. Ya, kalau kita sering berbicara dengan teman-teman bidan, kita sering tanya, bagaimana pelayanan KB, bagaimana persalinan, semua bilang kita turun sampai 40-50% terjadi penurunan. Bahkan ada yang 70% terjadi penurunan. Itu tadi, ya. Tapi sekarang sudah seiring bulan Juli, Agustus ini sudah mulai naik sedikit, ya, walaupun memang tidak signifikan, ya, terutama mungkin kalau buat saya tidak signifikan, jadi naiknya juga tidak terlalu drastis, tapi sekarang sudah mulai. Masyarakat sudah mulai tidak takut untuk datang ke tempat pelayanan, termasuk kami pun, tenaga-tenaga kesehatan, sudah mulai tahu apa yang harus kami lakukan ketika ada pasien yang ingin mendapatkan layanan KB, ya. Kalau misalnya suntik, kita hanya memakai APD di level 1, cukup di level 1. Jadi cukup dengan pakai masker, ya, dengan sarung tangan. Tetapi kalau udah layanannya sudah sudah ke implan, IUD, itu sudah di level 3. Jadi sudah pakai hazmat, sudah pakai face shield dan lain-lain, karena yang dikhawatirkan adalah terjadi paparan atau kontak dengan pasien yang kami tidak tahu. Walaupun memang kita lakukan rapid, tapi rapid ternyata tidak menjamin bahwa pasien tersebut memang bebas dari coronavirus. Jadi kita membuat satu protokol, ya. Kita buat SOP. Kita buat SOP, tolong ke teman-teman buat SOP untuk pelayanan KB di puskesmas, di tempat pelayanan kita sendiri, ya. Dianya itu keluhannya pusing, mual, sama badannya sakit. Umurnya itu 60 tahun, orang sana, Bu. Di sana? Iya. Sama dulu hilang. Itu apa namanya? Mual, ya? Iya, Bu, pusing, mual, sama sakit badan. Tensinya ada 150 ke 98. Omeprazol, terus Propagesi, udahlah, sama Neurobion, apa namanya, Upabion. Oh, hilang. Sudah, Bu. Udah, 75. Mohon maaf, tadi sempat hilang ininya, apa, sinyalnya. Tidak apa-apa. Kembali kepada keluarga berencana, ya, kembali ke keluarga berencana. Ini kembali ke peran pemberi pelayanan KB. Tadi saya sudah mengatakan bahwa untuk teman-teman bidan, jadi kami sudah disampaikan oleh pengurus pusat bahwa pada saat pandemi ini pelayanan KB tetap berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan, ya. Kemudian untuk keluhan-keluhan KB ini kita sampaikan kepada masyarakat bisa melalui WA atau telepon. Jadi tidak harus datang ke tempat pelayanan, ya. Kemudian untuk akseptor KB yang mempunyai keluhan, ya, kita sarankan untuk konsultasi lewat WA kepada bidannya. Makanya kita sarankan kepada bidan-bidan untuk men-share nomor-nomor WA kepada pasien, supaya nanti ketika pasien itu membutuhkan informasi tentang apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami dapatkan,
itu bisa melalui wahana WA ya atau telepon ya. Kemudian kalau misalnya ada aseptor KB yang IUD atau implan yang sudah habis masa pakainya ya, kita membuat satu kesepakatan, satu perjanjian ya untuk kapan dilakukan pembuka atau up IUD itu sendiri, sehingga teman-teman kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Dalam hal ini salah satunya adalah tentang APD-nya itu sendiri ya. Jadi mereka akan melayani pasien atau akan melayani aseptor yang akan membuka implan dan IUD dengan memakai APD yang lengkap ya. Kemudian untuk KB yang pasca salin ini kan dilakukan pada saat setelah persalinan, setelah plasenta. Kalau ini mungkin tidak ada masalah ya. Yang kita sampaikan adalah tolong kepada teman-teman usahakan untuk melakukan KB pasca salin ini disampaikan edukasinya sejelas mungkin supaya tidak terjadi penolakan dari pasien ketika pasien diberikan layanan KB pasca salin. Jadi begini, karena di dalam era masa pandemi ini mungkin untuk yang KB IUD, KB implan kita batasi pelayanannya ya, karena memang di era pandemi ini tentunya kita juga harus melindungi teman-teman bidan sendiri. Bagaimana coronavirus ini luar biasa penularannya. Sekarang ini Kota Serang sudah terjadi kembali peningkatan. Hari per hari ini ada 2 orang positif kasusnya ya untuk yang coronavirus. Ya, kemudian dia kontaknya sangat banyak sekali dan kontak-kontak inilah yang kita takutkan. Kemudian kontak dengan teman-teman kita ya. Untuk itu pada saat kehamilan kita membuat satu mekanisme dengan teman-teman. Coba teman-teman sampaikan kepada ibu-ibu hamil untuk membuat strategi bagaimana supaya KB ini terjadi peningkatan. Salah satunya dengan pemberian KB pasca plasenta. Ya, artinya kalau diberikan pada saat pasca plasenta, si bidan ini kan dalam kondisi memakai APD yang lengkap. Ya, sehingga terpapar atau paparan dari virus corona diminimalisir ketika pada saat dia memberikan KB pasca plasenta. Supaya nanti pasien-pasien yang mau IUD, mau implan, yang karena dalam kondisi pandemi ini tentunya layanannya juga dibatasi, tidak terjadi boom baby nantinya, ya. Supaya tidak terjadi boom baby, itulah yang dibuat strateginya. Kita lakukan pemahaman atau edukasi pada ibu-ibu hamil di trimester 3 untuk mau dilakukan KB pasca plasenta. Dan ternyata katanya banyak yang mau seperti itu. Ya, karena Bu Bidan ini ngomong, nanti kalau KB-nya nanti IUD Bu, kalau IUD lagi mungkin akan lama kami melayaninya. Atau implan mungkin akan lama. Sementara kalau suntik, ini ada suntik, Ibu kan kalau datang ke tempat kita belum tentu nanti dilayanin. Seperti itu ya. Kalau pil mungkin lupanya akan banyak sehingga resiko untuk terjadi kehamilan kembali akan tinggi dibandingkan nanti dengan IUD. Misalnya seperti itu. Dan ternyata masyarakat mau banyak. Sekarang pasca plasenta banyak ya, karena pemahaman kami, pemahaman teman-teman bidan pada ibu-ibu yang di trimester 3 sudah disampaikan. Ya, jadi itu strategi kita, peran kita. Ya. Nah, yang dilakukan oleh IBI tentunya ini banyak sekali ya dalam masa pandemi ini, baik dari tingkat pusat, dari bagaimana pengurus pusat sangat gencar sekali melakukan webinar ke teman-teman kita, ke semua bidan untuk bagaimana mensiasati
memberikan pelayanan, salah satunya pelayanan KB di masa pandemi. Kemudian bagaimana supaya angka kematian ibu dan angka kematian bayi ini jangan sampai terjadi peningkatan. Jadi kita lalai karena kita melihat hanya ke COVID saja, kematian oleh COVID, kita lupa dengan angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang sudah ada di depan mata karena adanya peningkatan kehamilan. Ya, itu. Akhirnya ya itu dari melalui pengurus pusat, melalui pengurus daerah, disampaikan kepada kami untuk mengedukasi masyarakat, peningkatan edukasi kepada masyarakat, penyampaian informasi kepada masyarakat tentang pentingnya ber-KB di era pandemi. Salah satu ya strategi yang dilakukan adalah bagaimana kita membuka layanan konsultasi melalui media WA, ya. Kami sudah sampaikan kepada teman-teman pembina kelurahan, pembina desa, atau bidan kelurahan, bidan desa, untuk membuat grup-grup untuk dengan wanita usia subur, biar mereka saling sharing, ya. Mereka bisa saling berkomunikasi tentang pentingnya ber-KB, ya. Kemudian yang dilakukan juga adalah untuk strategi untuk supaya program KB ini bisa berhasil, kita juga dari teman-teman bidan menggiatkan kembali program P4K, ya, program perencanaan kehamilan, ya, program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi, ya, dengan P4K. Di mana program P4K ini adalah salah satu program untuk mempercepat terjadi penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Salah satu dalam program P4K ini adalah program keluarga berencana yang masuk. Di mana di situ ada perencanaan persalinan, ya, di mana untuk ibu ketika hamil, pada hamil trimester 3 sudah masuk edukasi tentang KB, ya. Macam-macam KB, teman-teman kami sudah menyampaikan apa itu KB, apa itu keluarga berencana, macam-macam keluarga berencana, termasuk dengan IUD pasca plasenta, ya. Jadi konseling ini memang sangat penting diedukasi kepada masyarakat, diberikan kepada masyarakat sehingga program keluarga berencana ini bisa berhasil di era masa pandemi ini. Bukan alasan buat kita ternyata untuk menghentikan layanan, untuk kita menyerah pada keadaan, sehingga program KB ini bisa berhasil. Ya. Nah, catatan dari kami semua bahwa di era pandemi ini bidan sebagai pemberi pelayanan KB adalah di mana tetap menerapkan protokol kesehatan dan tetap memakai APD sesuai standar layanan. Jadi kalau layanannya hanya pil atau suntik, cukup dengan APD level 1. Tetapi kalau misalnya layanan yang lebih complicated, ya misalnya IUD atau implan, itu tentunya dipakai adalah APD level 3, ya. Kemudian pastikan seluruh akseptor kita, akseptor binaan kita, terutama bidan-bidan kelurahan tetap mendapatkan pelayanan KB, ya. Jadi kalau teman-teman bidan di kelurahan itu sudah punya mapping, Mbak Sri, ya, punya mapping siapa-siapa saja WUS yang akan di KB, WUS yang akan mendapatkan layanan 3 bulan KB, siapa saja yang akan mendapatkan suntikan, siapa saja nanti yang akan dibuka implan pada bulan Agustus, siapa saja yang IUD-nya yang akan dibuka pada bulan September, mereka mapping. Pastikan itu semua mendapatkan pelayanan. Pelayanan, ya. Ya. Kemudian peningkatan memberikan pelayanan untuk KB pasca salin, ya, karena ternyata pemberian KB pasca salin ini dianggap sangat efektif sekali, ya, efektif dalam pencegahan
kehamilan karena yang diberikan adalah metode kontrasepsi jangka panjang, ya, IUD ya di situ. Kemudian yang paling penting lagi adalah tetap lakukan konseling KB baik secara telepon ataupun melalui WA. Ya, jadi melalui wahana WhatsApp ya. Jadi konseling KB tetap dilakukan oleh setiap tempat pelayanan dalam hal ini bidan, sehingga masyarakat tetap merasa bahwa KB adalah satu hal yang sangat penting buat saya. Kebutuhan KB bukan kebutuhan tenaga kesehatan, tetapi kebutuhan kami sebagai yang menerima layanan. Ya, jadi itu yang bisa disampaikan. Tetap satu lagi, tetap lakukan koordinasi baik dengan lintas sektor, lintas program, ya, karena kita jangan lupa bahwa kesehatan reproduksi ibu adalah kesehatan yang perlu diperhatikan dari mulai masa remaja sampai dengan tua. Salah satunya adalah melalui KB. Ya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa diterima oleh teman-teman semua. Walaupun hanya dengan dunia maya, tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat, bisa diterima oleh teman-teman semua, bahwa inti daripada pertemuan kita pada sore hari ini, bahwa kita tetap memberikan pelayanan dan mendorong masyarakat tetap untuk berkabung. Ya, bahwa KB adalah salah satu strategi yang dilakukan supaya angka kematian ibu dan angka kematian bayi menjadi turun. Itu, terima kasih. Nanti kita lanjut untuk diskusi ya. Nah, saya serahkan kepada moderator untuk melanjutkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Haja Ana Rohana yang sudah menyampaikan materinya. Dan sudah banyak sekali ternyata yang bertanya di kolom chat maupun di YouTube maupun di Zoom. Teman-teman yang saya hormati, demikianlah materi yang telah disampaikan oleh pemateri kita yaitu Ibu Haja Ana Rohana. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Berhubung waktu yang sangat singkat sehingga kami membuka sesi tanya jawab. Yang pertama, sesi pertama yaitu kita akan membacakan pertanyaan dari kolom chat YouTube dan Zoom. Kami pilih 3 orang penanya. Yang pertama dari Indah Ayu Nurjana. Ini pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan, saya Indah Ayu Nurjana ingin bertanya, bagaimana cara memberi konseling yang baik kepada ibu-ibu yang enggan melakukan KB dengan alasan membawa agama. Kemudian, saran apa yang dapat bidan berikan kepada ibu tersebut untuk menjarakkan kehamilannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab mungkin ya Bu ya, satu-satu. Langsung saja ya, baik. Iya, satu-satu. Terima kasih pertanyaannya dari Indah Ayu. Ini pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Pertanyaan ini dulu di awal KB juga memang sempat menjadi salah satu kekhawatiran yang membuat program KB jadi tidak banyak diterima oleh masyarakat. Salah satunya adalah bagaimana KB ini tidak sejalan dengan syariat agama, ya. Tapi dengan sejalannya waktu, kemudian banyak sekali di situ ada SK bersama ya antara Menteri Agama, Menteri Koordinator, Kependudukan dan lain-lain, bahwa KB ini adalah bukan artinya tidak melanggar syariat agama karena bukan mencegah secara syariat, tetapi hanya menjarangkan. Dan tujuannya itu juga ya mengatur jarak saja ya.
Nah, bidan dalam hal ini pemberi pelayanan bagaimana mengemas edukasi nanti kepada masyarakat supaya tidak terjadi konflik di masyarakat. Boleh menggandeng, tadi itu ada peran bidan, ada sebagai advokasi. Boleh menggandeng pemuka agama, dalam hal ini tokoh agama yang tentunya yang sudah paham, jangan tokoh agama yang justru berseberangan, yang nanti akan malah tidak menghambat akan program. menghambat program, ya. Jadi sudah dijelaskan bahwa KB ini hanya menjarangkan jarak, tidak memutus, ya, tidak secara syariat bahwa dengan KB berarti kita sudah mendahului Allah, berarti dengan ber-KB bahwa kita tidak percaya dengan takdir, tidak percaya dengan nasib, bahwa kita tuh harus punya anak 7 dan lain-lain. Tidak seperti itu. Jadi sudah dijelaskan dalam SK bersama antara Menteri Agama, Menteri Kesehatan dengan Menteri Menko Pendudukan pada saat itu, bahwa KB ini adalah salah satu upaya untuk menjarangkan kehamilan, di mana tujuannya adalah untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, sehingga ibu-ibu nanti akan mencetak generasi-generasi selanjutnya itu akan lebih baik. Tentunya manfaatnya yang akan lebih banyak. Ya, jadi manfaat KB ini nanti yang akan dimunculkan. Contoh misalnya, seorang ibu yang hamil anak pertama, kemudian 1 tahun kemudian dia hamil lagi. Tentunya secara psikologis dia akan berbeda dengan ibu yang hamil misalnya 4 tahun kemudian, ya. Tentunya dari segi kesehatan reproduksinya juga sama. Bagaimana kondisi kandungan atau organ reproduksinya kalau dia sering hamil. Tadi ada yang terlalu sering, terlalu dekat, kemudian terlalu tua, juga bagaimana tidak bagus untuk kehamilannya, ya. Jadi itu ya Indah Ayu, ya. Jadi dijelaskan bahwa KB tidak melanggar syariat, termasuk untuk KB MOP pun, ya, karena ternyata Menteri SKB 3 Menteri itu paham semuanya, ya. Ada lagi? Baik, yes. Ada lagi dari Ita Marlina. Ita dari Jambi, ya Ibu. Pertanyaannya, apakah kita tetap memberikan pelayanan KB suntik pada ibu yang ada gejala COVID seperti batuk dan sesak? Sudah pertanyaannya, Lena? Sudah, Ibu. Atau ada lagi? Oh, sudah. Oke. Halo Ida dari Jambi. Luar biasa ya. Terima kasih sudah gabung dengan Universitas Bakti Kencana, ya. Universitas Bakti Kencana ada di Banten, ya, Ita, tepatnya di Kota Serang, ya. Yang di Serang ada, ya. Baik, Ita, ini apakah kita tetap memberikan gejala COVID kepada pasien yang ingin mendapatkan layanan KB dengan gejala COVID, batuk dan sesak nafas, ya. Jadi begini, sejatinya memang kalau ada pasien dengan yang datang ke tempat pelayanan kesehatan dengan gejala, kalau sekarang kan ada suspek, ada probable dengan terkonfirmasi, ya. Kalau dia suspek kalau misalnya ada batuk, ada sesak, apalagi ada riwayat perjalanan, ada riwayat kontak, ya. Itu biasanya dilakukan yang sederhana dulu, dilakukan rapid test, ya. Kalau rapidnya reaktif, ya, kalau rapidnya reaktif, tentunya ini nanti akan dilakukan tindakan lanjutan, yaitu lakukan swab. Tetapi kalau misalnya setelah dilakukan rapid test hasilnya non reaktif, tetapi dia batuk dan sesak napas,
tentunya ini kita sebagai tenaga kesehatan, tadi ada peran bidan, lakukan rujukan. Ya, jadi jangan dilayanin dulu, lajukan dulu rujukannya. Ya, kalau di tempat pelayanan misalnya di puskesmas, ya suruh diobatin dulu ke dokternya. Sampaikan dulu, dok, ini ada pasien mau KB, tetapi dia batuk dan sesak. Ya kan ada di situ ada peran bidan, ada peran mandiri, ada kolaborasi, ada rujukan. Ya, jadi lakukan dulu rujukan. Kalau misalkan setelah dilakukan rujukan, dilakukan pemeriksaan oleh dokter, ternyata ini batuknya juga kok tidak terlalu parah. Kemudian sesaknya juga mungkin bukan sesak nafas karena terjadi hambatan dalam pernapasan, tetapi mungkin saja karena capek habis jalan, ya mungkin. Nah, kata dokter, boleh saja Bu Bidan dilakukan suntikan, boleh kita lakukan. Ya, jadi kalau nanti ada di tempat pelayanan kesehatan di puskesmas, lakukan salah satu peran bidan adalah rujukan. Gitu ya, Ita. Tapi kalau misalnya dia dilakukan tes COVID-nya reaktif, tentunya ini harus dilakukan tes swab nantinya, dan suntikannya juga pasti akan dilakukan penundaan ya, karena kita khawatir kalau pasien ini memang positif corona ya. Jadi memang dalam masa pandemi ini protokol kesehatan tadi yang terakhir saya bilang bahwa tetap melakukan protokol kesehatan, artinya di sini protokol kesehatan yang harus dilakukan adalah kita harus hati-hati gitu. Kehati-hatian ya. Kehati-hatian di sini bukan berarti paranoid gitu ya. Jadi apa-apa orang yang nyesek padahal mungkin dia habis jalan, dia nyesek gitu loh ya. Atau akhirnya banyak yang ditolak ya karena tadi itu ya. Itu mungkin Ita yang bisa disampaikan, yang mudah-mudahan memuaskan Ita jawabannya. Baik Ibu, terima kasih. Ini ada satu lagi dari Wulan Fadilatul Amalia. Ibu izin bertanya, bagaimana jika ibu rumah tangga tidak mengalami haid selama kurang lebih 2 bulan? Setelah dicek menggunakan tes PET, pertama hasilnya negatif atau tidak terlihat. Dan selang 2 hari mengecek ulang dan hasilnya malah positif hamil. Tetapi ibu itu tetap mengkonsumsi pil KB sampai habis dikarenakan tidak mau hamil. Seminggu kemudian, ibu itu mengalami haid dan baru pertama kalinya haid. Bermasalah mules yang nggak biasanya, dan darah banyak yang menggumpal hitam sampai menyebabkan sakit juga. Apakah itu berbahaya untuk rahimnya atau tidak? Mohon dijelaskan Ibu, mengapa bisa seperti itu? Terima kasih. Oke, terima kasih Helena. Pertanyaannya ini luar biasa ya. Kalau saya tidak salah tangkap ya, ada ibu rumah tangga tidak haid, ya, aseptor KB pil, betul? Ya, karena kan udah jelas ini. Kemudian dilakukan PP test pertama negatif, PP test kedua positif, ya. Nah, tetap dia meminum pil KB, kemudian keluar darah banyak. Itu pertanyaannya ya. Oke. Ya, jadi begini. Ibu rumah tangga tidak haid, pertama dia dilakukan PP test, ya. Kita tanyakan dulu, apakah dia minum pil KB ini rutin atau tidak? Ya, artinya kalau pil KB kan harus setiap malam, ya. Mau dia melakukan aktivitas hubungan suami istri atau tidak, pil KB tetap diminum, ya. Nah, kalau ada kasus seperti ini, ya, kalau misalnya dia yang kedua dia positif, kemudian dia keluar banyak darah, apakah berbahaya atau tidak? Yang harus dilakukan oleh bidan, pastikan bahwa pasien ini tidak terjadi abortus. Ya, apa yang harus dilakukan? Lakukan rujukan untuk pemeriksaan selanjutnya. Ya, karena kalau misalnya
pasien ini terjadi abortus, khawatir nanti terjadi mengancam jiwanya, ya. Apakah itu nanti ada perdarahan, apalagi dia ada mules-mules tadi ya, kalau tidak salah ya, Rena ya. Iya, ada mules-mules segala. Kalau sudah ada mules-mules seperti itu biasanya tanda-tanda pasti atau tanda-tanda tidak pasti terjadinya abortus iminen biasanya, ya. Jadi yang harus dilakukan adalah pastikan bahwa pasien ini atau ibu ini tidak terjadi abortus. Apa yang harus dilakukan? Lakukan rujukan. Rujukannya kemana? Lakukan rujukan ke dokter, ke rumah sakit yang mempunyai pelayanan dokter spesialis kandungan. Ya, tadi apakah bahaya atau tidak? Kalau abortus akan berbahaya pada ibunya. Ya, kenapa? Ya, bisa terjadi perdarahan. Kalau dia perdarahan terus, dia akan mengancam jiwanya. Apa yang akan terjadi? Kalau perdarahan terus, ya bisa saja terjadi kematian. Ya, HB akan terus turun. Sementara darah adalah salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia, ya. Gitu. Jadi itu ya dari mana pertanyaan? Dari Ulan Fadilatul Amalia. Pertanyaannya ya. Jadi pastikan. Tadi walaupun yang pertama negatif, kemudian yang kedua positif, pastikan bahwa pasien ini tidak dalam keadaan abortus. Ya. Dengan cara apa? Lakukan rujukan. Oke. Baik Ibu, terima kasih. Sekarang dilanjut ke sesi tanya jawab yang kedua. Kami membuka sesi tanya jawab yang kedua ini khusus untuk peserta yang ada di Zoom. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya. Silakan raise hand. Jadi dari panitia membuka sesi tanya jawab, sesi interaktif untuk satu orang penanya. Jadi kalau ada yang mau nanya secara interaktif boleh raise hand, nanti dipersilahkan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Adakah? Ada yang raise hand? Oke, silahkan. Atas nama siapa? Nurjana. Iya, boleh. Silahkan diaktifkan mikrofonnya. Sebutkan namanya dan pertanyaannya. Ya, silakan Nurjana. Mohon maaf, saya mau izin bertanya. Ya, silakan. Apakah penggunaan KB, khususnya KB implan, itu dapat menghambat produksi ASI bagi ibu yang masih menyusui bayinya? Dan bagaimana peran kita sebagai calon bidan nantinya memberikan edukasi kepada si ibu dari hal tersebut yang merasa khawatir jika ibu tersebut ber-KB ASI-nya tidak mau keluar. Terima kasih. Sama-sama. Ya, silakan. Ya. Untuk yang sesi interaktif kita hanya sediakan untuk satu orang ya, mohon maaf yang lainnya yang belum berkesempatan. Untuk Nurjana nanti akan langsung dijawab oleh pemateri kita Ibu Haja Ana Rohana. Oke, terima kasih ya Mbak Nurjana. Ini pertanyaannya bagus. Apakah KB implan bisa mempengaruhi ke ASI? Ya itu pertanyaannya ya. Iya betul. Ya itu pertanyaannya ya. Ya oke. Dari tadi saya sudah mengatakan bahwa ada macam-macam KB ya. Ada pil, ada suntik, ada IUD, ada implan. Kemudian dari alat-alat kontrasepsi ini ada yang bisa mempengaruhi air susu ibu, ada yang tidak ya. Termasuk pil. Ada pil yang memang khusus untuk ibu menyusui. Kemudian ada pil yang tidak boleh diberikan kepada ibu menyusui. Termasuk suntikan pun sama. Ada suntikan yang boleh diberikan kepada ibu menyusui dengan kandungannya yaitu adalah progesteron. Ya. Nah, KB implan ini boleh diberikan kepada ibu menyusui karena kandungan yang ada di dalam KB implan adalah progesteron. Jadi boleh diberikan kepada ibu menyusui. Ya. Efektivitas KB implan adalah 3 tahun. Ya, 3 tahun ya.
Bagaimana kalau yang air susunya jadi terganggu? Kenapa? Ya, jadi proses keluarnya air susu ibu tentunya ini banyak dipengaruhi oleh bermacam-macam, ya. Tidak hanya oleh alat kontrasepsi saja, tetapi ini dipengaruhi oleh kejiwaan ibu, dipengaruhi oleh anatominya payudara tentunya, ya. Kemudian dipengaruhi oleh obat-obatan yang diminum pada saat ibu menyusui. Contoh misalnya pasien dengan post operasi biasanya ada obat-obatan yang diberikan, itu ada obat yang bisa mempengaruhi produksi ASI. Ada ya. Jadi bukan hanya disebabkan karena KB saja atau hormon saja, tetapi psikis ibu juga mempengaruhi produksi ASI. Mungkin kecemasan, ketakutan, sakit pada saat menyusui juga sama pada akhirnya akan mempengaruhi jumlah atau produksi ASI itu sendiri, ya. Jadi implan boleh, ya, boleh. Jadi implan boleh diberikan pada ibu yang sedang menyusui, ya. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Silakan Lena. Baik Ibu, terima kasih banyak untuk tanggapannya. Sebetulnya masih banyak pertanyaan yang masuk, tapi kami dari panitia mohon maaf karena keterbatasan waktunya tidak bisa membacakan seluruh pertanyaan yang masuk. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan untuk yang mendapatkan door prize-nya pada webinar sore kali ini. Untuk peserta, untuk yang mendapatkan door prize itu jatuh kepada peserta yang bernama Alivia Julfa Mahdiana. Itu yang pertama. Selamat. Selamat Alivia. Nanti akan dihubungi oleh panitia ya. Ya. Kemudian dua lagi. Yang kedua itu Leni 97. Selamat untuk Leni. Selamat Leni. Dan yang ketiga untuk Lady Isabella. Selamat untuk selamat Lady ya Isabella. untuk 3 peserta yang beruntung. Ya, peserta yang sudah ini ya mendapatkan door prize. Ada door prize dari panitia. Nanti akan kita hubungi lewat WhatsApp ya. Ya, nanti bisa dihubungi lewat WhatsApp bagi peserta yang beruntung pada hari ini. Baik, sebelumnya saya akan memberikan informasi tentang sertifikat, karena banyak sekali yang menanyakan sertifikat. Untuk sertifikat, kita kirim melalui email yang sudah tercantum di form pendaftaran. Ini bagi yang sudah isi link registrasi ulang dan evaluasi. Jadi yang belum isi link registrasi ulang dan evaluasi tidak akan mendapatkan sertifikat, ya, seperti itu. Lalu kami ucapkan terima kasih kepada pemateri yang sudah memberikan banyak materi yang luar biasa. Selanjutnya, terima kasih ya Bu Ana. Sama-sama, semoga bermanfaat ya. Wah, sangat-sangat bermanfaat ya. Selanjutnya sebelum kita menutup acara ini, saya akan menyimpulkan dari keseluruhan materi yang sudah Ibu Haja Ana sampaikan. Jadi dari kesimpulannya itu, penggunaan KB di era pandemi ini sangat penting ya Bu ya, terutama untuk menekan angka kematian ibu dan bayi. Dengan adanya keluarga berencana dapat mengurangi angka peningkatan kehamilan dan kelahiran bayi ke dunia. Dengan tujuan membuat keluarga yang sederhana dan tercukupi. Ada juga metode-metode yang sudah Ibu sampaikan tadi seperti pil KB, IUD, KB suntik, implan, dan MOW dan MOP. MOW dan MOP, ya seperti itu. Baik, hanya itu yang dapat saya simpulkan. Sebelumnya saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang sudah memberikan informasi kepada kita semua. Dan kepada peserta webinar, kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dalam kegiatan webinar hari ini. Semoga webinar hari ini bermanfaat untuk kita semua.
Amin ya robbal alamin. Akhirnya saya Lena Kusmiati sebagai moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Baik, kita tutup acara ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Waalaikumsalam webinar warahmatullahi selanjutnya. wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Ana sudah berkenan. Terima kasih juga. Iya. Ya.